Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat dan bahagia selalu. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel kita Sinar Urip. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kesaktian atau kehebatan doa tengah malam. Bukan gitu ya Mas Wahyu? Iya, betul, Mas. Ya Mas Wahyu, apakah benar melakukan doa tengah malam itu akan membuat kita sakti atau membuat kita cepat kaya raya, Mas Wahyu? Intinya doa tengah malam itu apa yang kita minta apa bisa terkabul semua, Mas Wahyu? Ya, baik, Mas ya. Jadi yang pertama saya juga ingin mengucapkan salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Baik, begini Mas Yahya. Insya Allah saya akan menjawab apa yang Mas Yahya tanyakan ke saya sesuai ya berdasarkan dengan sudut pandang saya secara pribadi dan juga berdasarkan pemahaman yang saya pahami. Oke. Jadi begini Mas Yahya, banyak sekali yang mengatakan bahwa dengan doa tengah malam itu kita bisa menjadi sakti atau mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Atau bahkan tidak sedikit pula yang memahami bahwa dengan doa tengah malam itu kita bisa menjadi kaya raya. Mungkin saya akan mengupas poin yang pertama dulu ya Mas Yahya dan juga teman-teman yang di rumah, yaitu doa tengah malam itu sendiri apa sih? Dan kenapa harus dilakukan tengah malam? Kan begitu. Jadi begini Mas Yahya dan juga teman-teman yang di rumah, semua doa itu sebenarnya sama. Ya, mau dilakukan tengah malam, dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, semua sama. Karena doa tidak memandang waktu. Juga doa tidak memandang tempat. Dimanapun kita berada, mau kita lakukan di tempat kerja, kita lakukan di rumah, kita lakukan di tempat ibadah, intinya kita lakukan dimanapun, itu tidak jadi masalah. Jadi doa itu tidak terbatas tempat dan waktu ya Mas Wahyu? Betul sekali Mas Yahya dan juga teman-teman, bahwa doa itu tidak memandang tempat, doa tidak memandang waktu, doa itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Ya, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Ya, yaitu kita harus paham hakikat atau niat dari sebuah doa itu sendiri. Saya rasa itu adalah poin yang utama dari sebuah doa. Makna dari doa itu sendiri apa ya Mas Wahyu? Jadi begini Mas Yahya dan juga teman-teman semua, doa itu adalah sebuah permintaan. Doa adalah sebuah permohonan. Doa adalah sebuah pengharapan dari kita sebagai manusia yang seutuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa atas semua unsur kehidupan ini. Jadi kita harus menyampaikannya dengan hati yang tulus, kita harus menyampaikannya dengan hati yang ikhlas, karena Tuhan itu bersifat roh. Tuhan tidak butuh kata-kata yang bagus, Tuhan tidak butuh kata-kata yang indah. Jadi kita harus menyampaikannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, karena Tuhan itu bersifat roh. Ya, sekali lagi, Tuhan itu bersifat roh. Jadi kita harus
menggunakan rasa kita atau hati kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Karena apa? Ya, tentunya karena Tuhan ini tidak butuh bahasa yang bagus. Tuhan tidak butuh kata-kata yang indah. Yang Tuhan butuhkan, yang Allah butuhkan, hanyalah sebuah ketulusan, hanyalah sebuah keikhlasan dari dalam hati kita. Nah, begitu Mas Yahya. Kalau untuk doa itu sendiri kurang lebih dari sudut pandang saya itu. Terus bagaimana Mas Wahyu tentang ini? Banyakan nih, mungkin teman-teman juga beranggapan kalau berdoa di tengah malam itu bisa membuat orang sakti. Itu gimana menurut Mas Wahyu? Ya, begini. Sakti itu kan apa ya? Sakti itu tentunya definisinya luas ya. Kalau kita boleh bilang sakti itu kan mempunyai kekuatan tertentu, kan gitu ya kurang lebih ya Mas Yahya ya. Ya teman-teman juga. Jadi katanya mungkin teman-teman juga di rumah sama seperti yang Mas Yahya ingin tanyakan ke saya juga. Kalau kita doa tengah malam itu ya mungkin bisa dimulai dari jam 12 ke atas ya. Nah, itu bisa bikin kita jadi sakti atau punya kekuatan tertentu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke hakikatnya orang berdoa ya Mas Yahya ya. Mau doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam atau tengah malam, ya sebetulnya semua sama. Kembali lagi kita tahu tujuan kita tahu niat kita di dalam doa tersebut. Kalau misalkan kita ingin punya kekuatan tertentu ya bisa saja. Kembali lagi ke kekuatan yang seperti apa sih yang kita inginkan, kan begitu. Atau mungkin kita kepingin bisa menghilang mungkin ya kan. Mungkin kita kepingin kita bisa punya ilmu kebal mungkin ya. Intinya yang berhubungan dengan kekuatan tertentu lah. Jadi saya rasa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau memang Allah sudah berkehendak, saya rasa apapun bisa terjadi. Mau kita kebal, mau kita menghilang, mau apapun, ya sejauh kita tahu niat dan hakikat kita di dalam doa tersebut sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ya tentunya semua bisa terjadi. Begitu Mas Yahya. Jadi sakti yang dimaksud sakti yang seperti apa? Ini kan setiap pribadi kan pasti berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang saya anggap punya kekuatan tertentu, saya rasa tidak ada yang mustahil, semua bisa. Dan kembali lagi tidak harus tengah malam, hanya saja mungkin kenapa harus tengah malam ya karena dengan kita doa tengah malam setidaknya situasi, kondisi di sekitar kita ketika kita berdoa itu lebih tenang, lebih hening. Jadi lebih cepat sekali kita menggunakan rasa kita atau hati kita untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Terus ini juga Mas Wahyu, mungkin doa tengah malam itu bisa membuat kita kaya raya. Bukan gitu ya teman-teman. Banyak ya kita diajarkan gitu dari kecil. Begini ya Mas Yahya, teman-teman semua, saya tadi udah beberapa kali udah saya jelaskan mulai dari apa sih doa itu ya sampai termasuk yang katanya bisa bikin kita jadi sakti ya. Terus sekarang tanya lagi bahwa doa itu bisa membuat kita menjadi kaya raya ya. Kembali lagi ketika kita sebagai manusia ini paham ya dengan niat, dengan hakikat daripada doa itu sendiri dan kita mohonkan memang kepada Allah ya, kita mohonkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa tidak ada yang mustahil ya, dibarengi
Dibarengi dengan apa ya? Dibarengi tentunya dengan realita yang kita jalani. Kalau kita punya usaha ya kita tekuni usaha kita. Kita punya pekerjaan ya kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan benar ya. Ya, insya Allah semua pasti akan dikabulkan. Jadi sekali lagi sebetulnya tidak harus tengah malam, mau doa kapanpun itu. Sebelum tidur, bangun tidur, kapanpun dan dimanapun sekali lagi ya. Asalkan kita tahu niat dan hakikat sebuah doa itu apa. Insya Allah ya, insya Allah semua akan dikabulkan. Jadi kalau menurut saya secara pribadi kenapa harus tengah malam ya mungkin karena dengan tengah malam itu suasananya lebih hening, lebih sunyi, Lebih fokus ya. iya tentunya lebih fokus karena kan doa itu menggunakan rasa atau menggunakan hati kita yang paling suci untuk kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Begitu Mas Yahya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini untuk saya, untuk Mas Yahya, juga untuk teman-teman, saudaraku semua dimanapun berada, bahwasanya doa itu tidak pernah memandang waktu, doa tidak pernah memandang tempat, dimanapun, kapanpun, kuncinya adalah hati kita. Ya, kuncinya adalah hati kita, di mana hati kita tulus, ikhlas di dalam sebuah doa, kita mengerti niat dan hakikatnya, kita tujukan, kita sampaikan semua permohonan kita, semua permintaan kita, semua pengharapan kita tentang hidup ini kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan dikabulkan. Ya, itu Mas Yahya penjelasan dari saya. Ya, kembali lagi kita ini sama-sama belajar ya. Kalau mungkin ada tutur kata dari saya juga atau penyampaian ataupun penjelasan dari saya mungkin kurang benar atau mungkin kurang berkenan di hati Mas Yahya ataupun di hati teman-teman semua, tentunya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini juga sudut pandang secara pribadi. Jadi monggo silahkan, terserah teman-teman, terserah saudaraku semuanya, bagaimana menyikapinya, bagaimana menilainya. Kalau memang ada poin yang positif silahkan diambil, tapi yang negatif dibuang saja. Itu Mas Yahya. Terima kasih Mas Yahya. Jadi gitu ya teman-teman, seperti yang dijelaskan sama Mas Wahyu tadi, intinya doa itu tidak terbatas waktu, tempat, mau kapanpun, mau dimanapun, yang penting niat dari hati kita tulus dan ikhlas, insya Allah pasti terkabul teman-teman. Gitu. Baiklah teman-teman, kalau ada penjelasan dari saya atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Sesuai dengan nama channel kita, Sinau Urip. Dimana Sinau itu adalah belajar, Urip adalah hidup. Yang mana kita sama-sama belajar tentang arti kehidupan. Begitu ya Mas Wahyu. Iya Mas Yahya. Oh iya, Mas Yahya, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton channel kami Sinau Urip ya, yang sudah subscribe, tolong kami dibantu agar channel kami bisa terus berkembang dan bisa kita sama-sama saling belajar tentang arti kehidupan. Ya, gitu ya Mas Yahya. Ya. Jangan lupa teman-teman ya, tonton terus channel kami Sinau Urip, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Gitu ya Mas Yahya. Ya. Dan jangan lupa salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.